seperti biasa. Ada. Semester kemarin scanningnya tentang scanning apa? Teks. Terus apa lagi? Semester kemarin. Ya, betul, jadwal televisi dan brosur. Nah, biasanya scanning untuk mencari informasi yang spesifik, contohnya seperti apa? Nama tempat, mencari kata dalam kamus. Oh, itu scanning dalam kamus. Itu semester 1 ya. Semester 2 teks brosur sama ini. Terus apa lagi? Mencari nama tempat, nama tokoh. Kalau jadwal yang dicari apa tuh? Misalkan jadwal televisi, berarti yang dicari apa? Number. Misalkan jadwal berita CNN jam 7 malam. Berarti itu apa? Jam tayang atau waktu. Terus apa lagi? Waalaikumsalam. Reading One ini siapa nih? Yang pakai account nama Reading One. Demit. Wah, jangan dikatain demit dong temennya. Loh, kok offline? Mungkin accountnya namanya Reading One kebetulan. Atau itu murid-murid dari Reading One? Oke, kita mulai ya. Jadi, kenapa tulisannya nggak muncul ini di sini? Ini judulnya Reading 3 Modul 1 Universitas Terbuka 2013. Cuman entah kenapa ini di Wiziknya nggak ke-upload tulisannya. Oke, jadi untuk modul pertama sama seperti modul sebelumnya, kita belajar scanning tapi dengan scanning teks yang berbeda. Nah, di sini teks cerita dan brosur atau advertisement. Kalau minggu sebelumnya, bukan minggu sebelumnya, tapi semester sebelumnya itu tentang brosur, tapi semester ini scanningnya tentang men-scanning teks dan iklan. Kalau teks contohnya teks apa nih? Cerpen, bisa. Kalau advertisement atau iklan, iklan apa yang biasa kita suka lihat di jalan? Oh, itu lila. Iklan rokok. Terus apa lagi? Biasanya Mbak Lila accountnya Lailatul Latviyah kan ya? Iklan sabun. Iklan
rumah. Kalau di sini biasanya banyaknya iklan makanan atau salon yang biasanya dibagi-bagiin lewat iklan kecil-kecil berupa brosur kayak gitu. Oke, outline kelas kita hari ini ada review tentang scanning, ada juga exercise atau latihan. Yang ketiga itu biasa Q&A, pertanyaan, misalkan ada kesulitan atau menanyakan tentang sesuatu, tugas-tugas, dan lain-lain. Sekarang scanning. Ya, seperti yang tadi udah diulas, scanning itu adalah cara membaca cepat untuk mencari informasi-informasi tertentu. Misalkan, contohnya untuk mencari nama. Misalkan nama tempat, nama subjek atau orangnya, atau tokoh. Kemudian date, yaitu tanggal. Kemudian schedule, yaitu jadwal. Age, number atau amount. Terus udah gitu price, etc. Nah, kalau misalkan untuk menanyakan nama, biasanya kalimatnya seperti apa? Diawali dengan apa? Kan pakai WH questions. Biasanya kalau nama dengan apa nih? Who, ya betul. Kalau date pakai apa? Date. When. Kalau misalkan schedule, kalau date bisa pakai what tapi what time. Tapi what time itu ke waktu, bukan ke tanggal. Kemudian kalau age, pakainya apa? How old. Ya, betul. Kalau misalkan jumlah, kalau age kan how old. Kalau jumlah, how much atau how many. Ya, betul sekali. Nah, tadi juga sudah diulas dalam modul pertama ini scanningnya tentang teks dan advertisement. Sekarang kita mulai ke contoh yang teks. Di sini ada cerpen. Judulnya Love and Time. Bisa kelihatan semuanya? Selamat datang Mbak Puji. Bisa. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Once upon a time, there was an island where all the feelings lived. Happiness, sadness, knowledge, and all of the others, including love. Jadi suatu hari ada sebuah pulau di mana semua feeling itu perasaan tinggal, yaitu ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada pengetahuan, dan perasaan-perasaan yang lain, termasuk cinta. Nah, one day it was announced to the feelings that the islands would sing, so all constructed boats and left, except love. Jadi suatu hari apa? Waalaikumsalam. Suatu hari kenapa? Diberitahukan bahwa halo. Halo? Ini pada kemana ya? Oke. Diberitahukan bahwa pulau tersebut akan apa? Sink. Sekarang masih baca paragraf pertama. Tenggelam, betul. Diberitahukan kepada feelings bahwa pulau tersebut akan tenggelam.
Jadi semua memutuskan untuk membangun perahu dan meninggalkan pulau tersebut, kecuali Love. Kemudian paragraf kedua sekarang ya. Love was the only one who stayed. Love wanted to hold out until the last possible moment. When the island had almost sunk, Love decided to ask for help. Apa artinya? Coba aku tanya siapa ya? Mbak Yuli bisa online nggak suaranya? Kalau bisa aku hidupin nih. Siapa yang mau coba paragraf kedua, mengartikan paragraf kedua? Ada yang mau coba? Kalau nggak ada biar aku aja yang ngertiin deh. Love adalah satu-satunya yang tinggal. Dia ingin bertahan hingga momen-momen terakhir. Ketika pulau tersebut hampir tenggelam, Love memutuskan untuk meminta bantuan. Nah, sekarang paragraf ketiga ya. Masih dengar? Gak ada halangan apa-apa kan? Oke. Jadi, Richness was passing by Love in a grand boat. Love said, "Richness, can you take me with you?" Kemudian, Richness answered, "No, I can't. There is a lot of gold and silver in my boat. There is no place here for you." Kemudian, Love decided to ask Vanity, who was also passing by in a beautiful vessel. "Vanity, please help me." Kemudian dijawab oleh Vanity, "I can't help you, Love. You are all wet and might damage my boat." Vanity answered. Nah, di sini dibilang katanya kekayaan melewati Love. Richness was passing by Love. Jadi Richness melewati Love dengan perahu yang besar. Kemudian Richness, "Can you take me with you?" kata Love. Kemudian dia berkata, "No, I can't. Ada banyak emas dan perak yang saya bawa. Tidak ada tempat untukmu." Kemudian